Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Rosiana dengan NIM 6120123013 kelas RA2 semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah dipelajari dalam satu semester. Yang pertama itu globalisasi manajemen sumber daya manusia. Latar belakang, globalisasi membuat batas bisnis antar negara semakin kecil. Banyak perusahaan menjadi perusahaan multinasional. Pengelolaan SDM harus menyesuaikan budi hukum dan sistem kerja yang berbeda. Oleh karena itu, globalisasi MSDM menjadi penting dipahami. Pengertian globalisasi MSDM. Globalisasi MSDM adalah proses pengelolaan tenaga kerja dalam lingkup internasional yang meliputi perekrut, pelatihan, penilaian kinerja, dan kompensasi karyawan di berbagai negara. Ciri-ciri globalisasi MSDM. Contoh penerapan globalisasi MSDM, Toyota System, produksi global dan pengiriman manajernya ekspatriat ke luar negeri. Google Rekrutmen Global dan Multikultural. Ultimate program kepemimpinan global. Samsung pelatihan lintas budaya. Kesimpulannya yaitu globalisasi dalam MSDM adalah proses adaptasi praktik, manajemen SDM, perekrutan, pelatihan, kompensasi kinerja untuk perusahaan yang berproses di lintas budaya. Dengan mengakomodir perbedaan budaya, hukum, dan sosial ekonomi. Ini bukan hanya tentang memindahkan karyawan, melainkan mengintegrasikan operasi global secara konsisten. Selanjutnya yaitu pengertian perspektif para ahli dan tantangan di era kontemporer. Pengertian MSDM menurut para ahli, manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan bagian dari ilmu manajemen yang dipelajari bagaimana organisasi mengelola tenaga kerja secara efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan bersama, MSDM mencakup berbagai kegiatan seperti perencanaan, rekrutmen, pengembangan, pemberian kompensasi hingga pemeliharaan karyawan. Para ahli memiliki pandangan yang berbeda, namun saling melengkapi mengenai konsep MSDM. Sejarah MSDM. Perkembangan MSDM di Indonesia. Perkembangan manajemen sumber daya manusia atau MSDM di Indonesia mengalami beberapa tahanan penting. Pada masa prakemerdekaan, tenaga kerja masih dipandang hanya sebagai faktor produksi dalam sistem kolonial. Setelah kemerdekaan pada tahun 1950 sampai 1960-an, mulai dikenal konsep administrasi kepegawaian yang berfokus pada pengelolaan data karyawan, pengajian, dan absen. Pada Detabil 1970 sampai 1980-an, seiring berkembang industri, masuknya investasi asing, konsep manajemen personalia mulai diterapkan secara lebih sistematis. Memasuki tahun 1990-an, konsep MSDM mulai berkembang di dunia akademik dan organisasi. Saat ini, MSDM telah berkembang menjadi manajemen MSDM strategis yang berperan sebagai mitra penting dalam mendukung strategi dan daya asing organisasi. Peran strategis MSDM dalam organisasi. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan organisasi. Menurut Deb Ulrich, terhadap 4 peran utama MSDM yaitu sebagai strategis publik, partner, mitra strategis bisnis, agen perubahan atau pendukung karyawan, dan admin. Expert ahli administrasi.
Peran tersebut menunjukkan bahwa MSDM tidak hanya bertugas mengelola administrasi karyawan, tetapi juga berperan dalam mendukung strategis bisnis organisasi, mendorong perubahan serta meningkatkan kesejahteraan dan kinerja karyawan. Dengan demikian, MSDM menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing dan keberhasilan organisasi. Selanjutnya, kesimpulan seminar MSDM. Orientasi dan staffing. Orientasi karyawan, proses pengenalan karyawan baru terhadap perusahaan. Menurut Dessler, orientasi membantu karyawan memahami pekerjaan dan budaya organisasi. Staffing, proses mendapatkan dan menempatkan karyawan sesuai kebutuhan. Menurut Mondi, staffing mencakup perekrutan dan penempatan tenaga kerja. Contohnya yaitu karyawan baru diberikan pelatihan awal dan diperkenalkan dengan lingkungan kerja. Selanjutnya yaitu rekrutmen, seleksi, dan pelatihan. Rekrutmen, proses mencari calon tenaga kerja. Hasibuan, usaha menarik pelamar kerja. Seleksi, memilih kandidat terbaik. Dessler, proses penyaringan pelamar. Pelatihan dan pengembangan, meningkatkan kemampuan karyawan. Noe, proses meningkatkan skill kerja. Contohnya yaitu perusahaan membuka lowongan, melakukan tes, lalu memberikan pelatihan kerja. Selanjutnya yaitu penghargaan karir kompensasi. Penghargaan bentuk apresiasi terhadap karyawan, perencanaan karir, proses pengembangan karir karyawan. Dessler, karir adalah rangkaian posisi kerja seorang. Kompensasi, balas jasa berupa gaji atau tunjangan. Hasibuan, kompensasi adalah imbalan atas jasa. Contohnya yaitu bonus, kenaikan jabatan, dan gaji. Selanjutnya yaitu hubungan kerja, motivasi, dan kepuasan. Hubungan tenaga kerja, hubungan antara perusahaan dan karyawan, memelihara SDM, menjaga kesejahteraan karyawan, motivasi, dorongan untuk bekerja lebih baik. Abraham Maslow, kebutuhan manusia mempengaruhi motivasi, kepuasan kerja, perasaan senang terhadap pekerjaan. Robbins, kepuasan kerja adalah sikap seorang terhadap karyawan. Contohnya yaitu lingkungan kerja nyaman membuat karyawan lebih semangat. Selanjutnya, kesimpulan seminar MSDM sumber daya manusia. Dari keseluruhan pembahasan materi seminar SDM dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan aspek yang sangat krusial dalam keberhasilan suatu organisasi MSDM. Bukan hanya sebagai tenaga kerja, tetapi juga sebagai aset strategis yang menentukan arah kinerja dan daya saing organisasi, baik di tingkat lokal maupun global. Dalam konteks globalisasi MSDM, organisasi dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan internasional yang semakin kompleks. Perusahaan harus memahami perbedaan budaya hukum, tenaga kerja, serta kebiasaan kerja di berbagai negara. Hal ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan SDM tidak lagi bersifat lokal, tetapi sudah mengarah pada pendekatan global yang fleksibel dan inklusif. Selanjutnya, tantangan dalam MSDM semakin beragam, baik dari faktor internal seperti perubahan struktur organisasi dan budaya kerja, maupun faktor eksternal seperti perkembangan teknologi, digitalisasi, globalisasi ekonomi, dan perubahan regulasi pemerintahan. Oleh karena itu, organisasi harus memiliki strategis yang tepat untuk menghadapi tantangan tersebut agar tetap kompetitif. Dalam proses orientasi dan staffing, perusahaan harus mampu mengenalkan nilai, visi, dan budaya kerja kepada karyawan baru serta menempatkan individu sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Penempatan yang tepat akan meningkatkan efektivitas kerja dan mengurangi tingkat kesalahan dalam pekerjaan. Kemudian, rekrutmen.
dan seleksi menjadi tahap penting dalam mendapatkan karyawan yang berkualitas. Proses ini harus dilakukan secara objektif dan sistematif agar menghasilkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Setelah itu, pelatihan dan pengembangan sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, serta mengetahui karyawan agar mampu meningkatkan perkembangan zaman dan tuntutan pekerjaan. Selain itu, penghargaan kompensasi dan perencanaan karir memiliki peran besar dalam meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan. Sistem kompensasi yang adil dan transparan serta adanya peluang pengembangan karir yang jelas akan membuat karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan kinerja terbaik. Yang terakhir yaitu pemeliharaan hubungan tenaga kerja. Motivasi dan kepuasan kerja menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Hubungan yang baik antar perusahaan dan karyawan akan meningkatkan karyawan kerja, mengurangi konflik serta menciptakan suasana kerja yang produktif. Karyawan yang termotivasi dan merasa puas dengan pekerjaannya cenderung memiliki kinerja yang lebih tinggi dan loyal terhadap organisasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.